Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Sakinatul Afida dengan nomor NIM 20080303629 akan menjelaskan mengenai good governance. Kalian semua tentunya tidak asing kan dengan kata good governance? Apa itu good governance? Ya, mari kita bahas di sini. Good governance terdiri dari dua kata. Yang pertama yakni kata good yang memiliki pengertian pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum positif negara, pemerintahan yang produktif, efisien dan efektif, keberdayaan masyarakat dan swasta, pengertian good governance menurut beberapa ahli. Yang pertama yakni Bank Dunia. Good governance ialah suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Menurut Martiasmo, good governance yaitu salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang sangat baik. Menurut Bintoro Cokroamijojo, good governance yakni sebuah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agen of change dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. Menurut United Nations Development Program atau biasa dikenal UNDP, good governance adalah suatu hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara swasta dan masyarakat. Yang terakhir, menurut Peraturan Pusat Nomor 101 Tahun 2000, good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum. Rukun-rukun dari good governance diantaranya yakni yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas yang berarti pemerintah bertanggung jawab, bertanggung gugat, bertanggung ganti, bertanggung risiko, dan bertanggung nista atas segala tindakan dan kebijakan yang dibuatnya. Yang kedua, transparansi, yakni pemerintah bersifat transparan kepada masyarakatnya. Keterbukaan, yakni terbuka bagi masyarakat untuk memberi tanggapan dan kritik terhadap pemerintah. Terakhir, yakni aturan hukum atau rule of law, adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip good governance, yang pertama, partisipasi masyarakat, yang kedua, daya tangkap pemerintah, yang ketiga, transparansi, yang keempat, egalitarisme, fraternitisme, dan libertarisme, dan yang terakhir yakni berkeadilan dan elektivitas kerja. Pilar-pilar dari good governance yang pertama yakni negara atau pemerintah. Negara atau pemerintah berfungsi dalam hal regulasi atau pembuatan kebijakan publik, pengendalian dan pengawasan publik, pelindungan dan pengayaman masyarakat dan swasta, fasilitasi kepentingan negara dan publik, dan pelayanan kepentingan publik.
Swasta atau dunia usaha berfungsi dalam hal penggerakan aktivitas bidang ekonomi, penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa, penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan, dan penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Masyarakat atau rakyat memiliki fungsi sebagai posisinya yang sebagai objek sekaligus subjek bagi penyelenggara urusan-urusan yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah dan swasta, sebagai pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh penerapan good governance di kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Dasar atau akuran hukum penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Panceng, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Peran dan tugas kecamatan, yakni melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah kerjanya yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Kecamatan juga bersifat koordinasi, fasilitasi, monef, pembinaan terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan peran dan tugas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Panceng dalam menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih ialah kecamatan melakukan pemilihan camat sebagai pimpinan yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretaris kecamatan, para kasih dan kasubag, serta staf pegawai ASN atau non-ASN. Menerapkan disiplin kerja, jujur dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Memberikan target kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggapan, melakukan pengawasan dan evaluasi atas target dan realisasi kinerja para pegawai. Bentuk akuntabilitas pemerintah Kecamatan Panceng, yakni dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kecamatan memberikan informasi tentang prosedur, SOP, sistem pelayanan terbuka dalam bentuk papan informasi atau banner yang dapat dibaca oleh masyarakat, serta menyampaikan laporan kinerja kepada pemerintah kabupaten, baik laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Proses transparansi kecamatan kepada masyarakat, yakni kecamatan senantiasa menyampaikan informasi tentang tugas kinerja, baik melalui aparatur pemerintah desa saat rapat dinas kepala desa maupun rapat dinas perangkat desa, atau dalam acara-acara publik yang lain, dan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik. Kecamatan mengadakan survei kepuasan masyarakat atau SKM dengan mengedarkan formulir isian SKM kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Panceng melalui pemerintahan desa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.